Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan asesmen mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bab 8, yakni peduli lingkungan. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF, juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Nama lengkap jangan lupa diisi kelas 6, hari atau tanggal jangan lupa diisi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nilai nanti yang mengisi guru. Asesmen mandiri bab 8, peduli lingkungan. 1 pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, di antara adab yang harus diperhatikan saat memelihara hewan adalah titik-titik. A. Membiarkan hewan yang terluka. B. Melaknati hewan dengan ucapan kasar. C. Membebani hewan di luar batas kekuatannya. D. Memberikan makanan yang cukup. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk al-akhlakul mazmumah terhadap hewan adalah titik-titik. A. Menangkap ikan dengan bahan peledak. B. Menyediakan tempat tinggal hewan. C. Membawa hewan yang sakit ke dokter hewan. D. Membersihkan tubuh hewan. Nomor 3. Anak yang suka merusak tanaman termasuk anak yang titik-titik. A. Adil. B. Zolim. C. Fasik. D. Disiplin. Nomor 4. Di antara al-akhlakul karimah terhadap tumbuhan adalah titik-titik. A. Membiarkan tumbuhan diserang hama. B. Menyirami tumbuhan secara rutin. C. Menebang pohon secara liar. D. Melempari buah yang masih mentah dari pohonnya. Nomor 5. Di dalam Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat titik-titik. A. Hewan-hewan liar. B. Tangan-tangan manusia. C. Tumbuhan yang tidak terawat. D. Iblis yang terlaknat. Nomor 6. Global warming atau pemanasan global diantaranya disebabkan oleh titik-titik. A. Perburuan terhadap hewan langka. B. Penangkapan ikan dengan bahan peledak. C. Penambangan pohon secara liar. D. Dilakukannya tebang pilih. Nomor 7. Di antara perbuatan yang dapat menyebabkan bencana adalah titik-titik. A. Melakukan tebang pilih terhadap pohon-pohon di hutan. B. Melakukan penghijauan. C. Membuang sampah ke sungai. D. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nomor 8. Tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah titik-titik. A. Membagi tugas untuk melakukan ronda malam. B. Mengadakan arisan di tingkat RT. C. Mengadakan kerja bakti setiap hari Ahad. D. Mengadakan makan bersama untuk mempererat silaturahim. Nomor 9. Maksud dari reboisasi adalah titik-titik. A. Mendaur ulang sampah menjadi benda yang bermanfaat. B. Menanami kembali hutan yang gundul. C. Mengairi lahan yang kekeringan. D. Menebang tanaman yang sudah tinggi. Nomor 10. Limbah yang meresap ke dalam tanah dapat menyebabkan titik-titik.
A. Rusaknya kualitas air tanah. B. Menyuburkan tanah. C. Menjernihkan air tanah. D. Kesehatan masyarakat terjaga. Dua pilihan ganda kompleks. Pilihlah jawaban yang benar sesuai instruksi pada tiap soal. 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang termasuk adab ketika memelihara hewan. Memberdayakannya secara maksimal, memberi makanan yang cukup, menjaga kebersihan tubuhnya, memisahkan anak dan indukannya dalam jangka panjang, menyediakan tempat tinggalnya. Dua, berilah tanda centang termasuk manfaat melakukan penghijauan. Menyebabkan banjir, mengurangi polusi udara, menyebabkan erosi, menjaga kualitas air tanah, menjadikan pemandangan lebih indah dan asri. 3. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait akhlak yang baik dalam menjaga hewan, tanaman, dan lingkungan. Pernyataan resapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan debit air saat musim hujan, benar atau salah. Akar serabut pada pohon berfungsi mencegah erosi yang menyebabkan tanah longsor, benar atau salah. Tumbuhan, hewan, dan manusia termasuk dalam komponen abiotik, benar atau salah. Di antara cara merawat tanaman adalah dengan menyiraminya dan memberinya pupuk, benar atau salah. Polusi kendaraan dan pabrik yang berupa sulfur berdampak baik terhadap kualitas udara, benar atau salah. 4. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait akhlak yang mulia dalam menjaga hewan, tanaman, dan lingkungan. Pernyataan makin banyak zona hijau, kualitas air tanah makin baik, benar atau salah. Tanah, udara, dan suara termasuk dalam komponen biotik, benar atau salah. Manusia akan merasakan akibat dari perbuatannya yang telah membuat kerusakan, benar atau salah. Larangan berbuat kerusakan di bumi ditegaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56, benar atau salah. Di antara cara memelihara hewan yaitu dengan memberi beban di luar batas kekuatannya, benar atau salah. 3. Isian singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1. Penanaman pohon dapat mencegah banjir karena air titik-titik. Nomor 2. Pepohonan diantaranya dapat menyerap gas titik-titik sehingga udara yang kita hirup lebih bersih. Nomor 3. Lingkungan terdiri atas komponen titik-titik dan titik-titik. Nomor 4. Terjadinya pemanasan global akan mengakibatkan menipisnya titik-titik. Nomor 5. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan titik-titik. Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. 4. Uraian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Jelaskan beberapa adab yang harus diperhatikan ketika memelihara hewan. Nomor 2. Tulislah beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan obat. Nomor 3. Jelaskan cara menjaga lingkungan agar selalu bersih dan asri. Nomor 4. Jelaskan bencana alam yang disebabkan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Nomor 5. Jelaskan manfaat dilakukannya penghijauan. 5. Jodohkan untuk gambar daun berikut dengan nama tanamannya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Dijodohkan ya.
daun pisang, daun pepaya, daun singkong, daun mangga. Baik, untuk bagian ini dikerjakan apabila nanti guru memerintahkannya ke peserta didik. Di bawah ini terdapat tugas proyek, soal HOTS, pengayaan, soal tantangan, dan remedial. Tugas proyek: bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Buatlah kerajinan dari sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Mintalah bantuan orang tuamu untuk merekam saat kelompokmu mengerjakan tugas menggunakan handphone. Kemudian kirimkan kepada ibu atau bapak gurumu. Tugas portofolio: kumpulkan ayat Al-Quran terkait dengan kode dan qadar Allah Subhanahu wa taala serta penerapan sikap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala seperti sabar, bersyukur, ikhtiar, dan tawakal. Salinlah di kertas HVS dan artinya dengan rapi, kemudian jilidlah untuk dikumpulkan kepada ibu atau bapak gurumu. Soal HOTS: kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1, mengapa kita diperintahkan untuk menjaga bumi ini dari kerusakan? Nomor 2, ceritakan mengenai hewan yang kamu sukai dalam satu paragraf. Nomor 3, ceritakan mengenai tanaman yang kamu ketahui dalam satu paragraf. Nomor 4, jelaskan menurut pendapatmu manfaat menjaga kelestarian lingkungan. Nomor 5, buatlah bagan berisi penjelasan tentang lingkungan yang terjadi atas komponen biotik dan abiotik. Pengayaan: tahukah kamu mengelola sampah, diantaranya memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Berikut ini perbedaan antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik bisa terurai dengan sendirinya. Sampah non-organik sulit terurai. Sampah organik contohnya sisa makanan, daun-daunan, dan kulit buah. Sampah non-organik contohnya kantong plastik, botol minuman, plastik, dan kaleng. Sampah organik biasanya dapat diolah kembali menjadi pakan ternak, biogas, bahan pupuk. Sampah non-organik bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Dengan memisahkan antara sampah organik dan non-organik, bisa mencegah terjadinya penumpukan sampah dan mempermudah pengolahan sesuai manfaatnya. Soal tantangan: tulislah kategori sampah-sampah berikut dengan menuliskan organik dan non-organik. Gambarnya 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran. Aktivitas 1, tulislah definisi lingkungan sesuai contoh dari komponen biotik dan abiotik. Aktivitas 2, buatlah gambar yang berikut dengan kata-kata sesuai kreasimu. Contoh: kurangi sampah plastik dengan membiasakan membawa tas belanja. Share dan subscribe, jangan lupa like